Kisah Santo Yosef. Santo Yosef dikenal juga sebagai Santo Yusuf dalam bahasa Ibrani yang berarti yang ditambahkan Tuhan, yang adalah suami dari Santa Perawan Maria. Riwayat Santo Yosef ditulis dalam Alkitab Perjanjian Baru di kitab Matius yang mengatakan bahwa Santo Yosef adalah seorang keturunan langsung dari Raja Daud yang bekerja sebagai tukang kayu yang baik hati dan sederhana. Kesederhanaannya dilihat dari pekerjaannya yang hanya sebagai tukang kayu dan cara hidupnya yang biasa-biasa saja. Santo Yosef melakukan apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya, yang dapat juga kita baca dalam Injil Matius 1 ayat 20. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Santo Yosef adalah seorang santo besar, penjaga keluarga Nazaret. Ia adalah bapa pengasuh Yesus dan suami Santa Perawan Maria. Sepanjang hidup Santo Yosef, ia adalah orang yang sederhana dan bekerja keras demi menghidupi keluarga kudus yang dipercayakan kepadanya. Ia adalah seorang keturunan bangsawan dari Raja Daud, bapa leluhurnya. Ia amat mengasihi Yesus dan Maria. Kesalehannya dapat dilihat dari ketaatannya kepada Allah untuk menerima Maria serta mendampingi Maria dalam membesarkan Yesus, Putra Allah yang menjadi manusia. Dalam pribadi Yosef, pekerjaan tangan memperoleh suatu dimensi ilahi. Kerja meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Allah dan memungkinkan manusia turut serta dalam karya penciptaan dan penyelamatan Allah. Banyak negara yang menyisihkan satu hari dalam satu tahun khusus untuk menghormati para pekerja atau para buruh. Hal tersebut guna meningkatkan martabat dan penghargaan atas kerja. Gereja memberikan kepada kita seorang teladan yang mengagumkan bagi para pekerja, yaitu Santo Yosef. Karena itulah pada tahun 1955 Paus Pius ke-12 memaklumkan pesta Santo Yosef Pekerja untuk dirayakan setiap tahun pada tanggal 1 Mei, sekaligus menetapkan sebagai Hari Pekerja atau Hari Buruh. Santo Yosef selanjutnya ditetapkan sebagai pelindung para buruh yang harus bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhannya. Banyak tempat dan gereja di seluruh dunia dinamai dengan nama Santo Yosef. Santo Yosef dianggap oleh banyak orang sebagai santo pelindung dunia baru dari negara-negara seperti Cina, Kanada, Korea, Meksiko, Austria, Belgia, Kroasia, Peru, Vietnam, dan dari wilayah Karintia, Styria, Tirol, Sisilia, dan beberapa kota utama dan juga keuskupan. Dalam seni, Santo Yosef biasanya digambarkan sebagai pria yang lebih tua dengan rambut beruban dan janggut, sering botak, terkadang tampak lemah, dan sosok marginal di samping Maria dan Yesus. Beberapa patung Santo Yosef menunjukkan tongkatnya di atas dengan bunga. Santo Yosef diperlihatkan dengan atribut kotak atau peralatan kayu. Bayi Yesus, tongkat bunga bakungnya, 2 merpati kura-kura, dan spikenard. Masih banyak yang ingin kita ketahui tentang Santo Yosef, tepatnya di mana dan kapan ia dilahirkan, bagaimana ia menghabiskan hari-harinya, kapan tepatnya, dan bagaimana ia meninggal. Tetapi kitab suci telah meninggalkan kita dengan pengetahuan yang paling penting, bahwa Santo Yosef adalah seorang yang benar. Hal ini pun ada dalam Injil Matius 1 ayat 18. Demikian kisah dari Santo Yosef yang amat mengasihi Yesus Kristus dan Maria, dan ia adalah seorang yang taat dalam menerima kehendak Allah. Semoga kita juga demikian. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.